Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya masih ingin membahas tentang RMI yang dibekukan tanpa ada surat SP1 dan SP2. Informasinya dibekukan secara sepihak. Nah, ini penting sekali untuk kemudian kita bahas menurut saya sampai tuntas. Karena jangan sampai organisasi sekeren Nahdlatul Ulama, ya, ini kan pikiran saya, kok bisa PCNU itu lebih galak daripada PBNU? Itu pertama kejanggalan saya. Kenapa? Karena kita tahu sama-sama tesis yang kemudian ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menjadi rame itu jelas atas nama RMI Banten, dan itu tidak mendapat teguran dari PBNU. Artinya, menurut pikiran saya, PBNU melihat bila ada seseorang yang sedang berkreasi di dalam urusan ilmu, sebagaimanapun kontroversinya, asal di dalam batas-batas koridor menunjukkan kebenaran sebuah perkara, maka dipersilahkan. Dan itu agungnya Nahdlatul Ulama, menerima perbedaan-perbedaan pendapat, apalagi berdasarkan data yang jelas. Kalau memang persoalannya RMI hanya karena membela Kiai Imad Jakarta, ya, RMI Jakarta, lalu kemudian dibekukan, maka bagaimana ini yang di Banten? Jelas, ini RMI. Tulisan-tulisan di website itu atas nama RMI dan gak jadi persoalan. Itu poinnya. Saya menemukan surat putusan PCNU. Mari kita kaji sama-sama dan silakan publik menilai. Biar jangan sampai PCNU dijadikan alat untuk menggebuk seseorang yang tidak sependapat dengan PCNU itu sendiri. Sementara perbedaan di tubuh Nahdlatul Ulama itu harus dianggap sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, gitu loh. Jangan sampai ada ketegangan karena perbedaan. Apalagi satu kali lagi perbedaan yang didasarkan pada fakta, pada kebenaran, pada tesis, pada penelitian ilmiah. Tuh, kita baca nih. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Administrasi Jakarta Timur, ya. Surat keputusan Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Administrasi Jakarta Timur nomor sekian ya, tentang pencabutan susunan pengurus Robitoh Ma'had Islamiyah Nahdlatul Ulama Kota Administrasi Jakarta Timur masa khidmat 2021 sampai 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Administrasi Jakarta Timur setelah menimbang bahwa lembaga adalah perangkat departementasi perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan memerlukan penanganan khusus. B. Bahwa sebagai lembaga Robitoh Ma'had Islamiyah Nahdlatul Ulama RMINU Kota Administrasi Jakarta Timur tidak mematuhi kedisiplinan dan tidak adanya kesinambungan program kerja dengan PCNU Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai perkumpulan dipandang perlu mengeluarkan surat tindakan disipliner. C. Bahwa untuk melaksanakan poin A dan B perlu dikeluarkan surat keputusan. Mengingat pasal 26, segala macam lah ya. Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan menetapkan pertama, mencabut surat keputusan PCNU Kota Administrasi Jakarta Timur nomor sekian-sekian tentang susunan pengurus Robitoh Ma'had Islamiyah Nahdlatul Ulama RMINU Kota Administrasi Jakarta Timur masa khidmat 2021 dan sampai 2026. Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, PCNU Kota Administrasi Jakarta Timur tidak bertanggung jawab atas semua tindakan yang mengatasnamakan RMI PCNU Kota Jakarta Timur. Surat keputusan ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Jadi ini surat keputusan pencabutan kegiatan RMI NU di Jakarta Timur. Sekali lagi saya katakan, orang NU itu harus biasa dengan perbedaan. Harus biasa dengan perbedaan. Itu ciri yang sangat kentara di pikiran orang-orang NU. Biasa, orang NU berbeda itu biasa. Jangan dianggap sesuatu yang, wah, ini, jangan, gak bisa. Harus biasa. Bahwa kemudian PCNU punya pandangan yang lain, menurut saya nih, ya, tentang kegiatan RMI NU, apalagi berkenaan dengan urusan nasab, maka tidak perlu menurut saya mencabut, membubarkan segala macam. Tidak memberi izin kembali untuk beraktivitas, nggak perlu. Apalagi informasi yang saya dapatkan, ini tidak mendapat SP1 surat peringatan ya, SP2, SP3, langsung memutuskan secara sepihak. Maka di sini perlu ada suara dari masyarakat di dalam menilai keputusan PCNU ini seperti apa. Coba, saya pengen tahu menurut kalian bagaimana. Ini penting sekali. Dan ini kan karena urusan itu, satu kali lagi ini persoalannya gara-gara sekretaris RMI yang berbicara sangat tegas di forum bedah nasab itu. Ya, di sana banyak pakar yang berbicara. Nih, kita baca berita nih. PCNU Jaktim bantah rekomendasikan RMI NU bubarkan Robito Alawiyah. Jadi kita harus bisa meneliti, menata, menyimpulkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh sekretaris. Satu kali lagi saya katakan, dia bukan menginginkan dibubarkan secara mutlak bila tidak terdapat kesalahan. Kan sekretaris RM itu jelas. Bila ternyata terbukti bahwa Robito Alawiyah itu tidak tersambung kepada baginda Nabi secara silsilah nasab atas dasar kajian ilmu, maka harus dibubarkan. Iya dong, kan rasional, harus dibubarkan. Kalau terbukti, tapi kalau tidak terbukti, artinya pertanyaannya sekarang, udah terbukti atau belum? Belum jelas. Ya, masih belum jelas. Terbukti dan tidaknya masih belum jelas nih. Jadi, aneh saya bila kemudian PCNU menjadi sangat marah. Kalau mau sangat marah PBNU kepada orang yang melakukan penelitian secara ilmiah, itu PBNU kepada RMI Banten. Faktanya kan enggak. Bebas-bebas sampai detik ini loh. RMI NU masih memuat pikiran Kiai Imad yang menggugat nasab Ba'lawi dan santai. Dan dibiarkan. Dan enggak ada peneguran kalau yang saya tahu. Kok bisa PCNU lebih galak daripada PBNU? Ini persoalan janggalnya. Coba saya pengen dengarkan nih dari suara masyarakat, apalagi yang dari NU. Saya jelas. Ini ada yang janggal ini menurut saya. Sebagai orang yang juga masuk di dalam struktural Ansor. Ya, ada yang janggal. Silakan. Menurut kalian seperti apa? Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.